Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Christina MS. Pada video pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal laporan praktikum pembuatan emulsi minyak ikan. Nah, video saya kali ini akan saya paparkan bagaimana caranya membuat jurnal laporan secara lengkap. Baik, mari kita simak bersama ya. Nah, di sini sudah ada contoh sebuah resep. Untuk nama dokter, kop resep maupun nama pasien di sini hanya permisalan saja ya. Kita fokuskan pada komponen-komponen resep kita kali ini. Yang pertama ada Oleum Eucoris aceli, yaitu minyak ikan sebanyak 30 gram di dalam resep. Kemudian kebutuhan PGA-nya 10 gram, Sirupus simplex 30 gram, Aqua 60 gram. Baik, di sini kita diharuskan untuk membuat sediaan emulsi dengan aturan minum dari dokternya 2 kali sehari 1 sendok takar sebanyak 15 ml. Oke, kita akan belajar cara membuat jurnal laporan praktikum resepnya ya. Yang pertama kita cek kelengkapan resepnya. Nah, dari resep yang sudah kita baca tadi, untuk nama dokter, SIP, alamat, nomor telepon sudah lengkap. Kemudian tanggal penulisan resep tadi juga sudah lengkap. Kemudian komponen resepnya juga sudah ditulis dengan jelas. Nah, untuk nama pasien, umur, serta alamat juga sudah jelas. Nah, yang terpenting itu kita harus cek ada paraf dokter atau tidak. Nah, yang tadi sudah lengkap ya untuk paraf dokternya. Jadi untuk kelengkapan resepnya sudah tidak ada masalah. Kemudian yang kedua ada formularium nasional. Apa itu formularium nasional? Formularium nasional itu semacam resep standar yang ada di literatur-literatur resmi. Nah, kebetulan resep kita yang tadi itu tidak ada formularium nasionalnya ya. Sekarang kita lanjut untuk obat tak tercampurkan atau OTT. Ketidakcampuran obat itu biasa disebut dengan istilah OTT. Apa itu OTT? Yaitu suatu kondisi di mana terjadi interaksi antara suatu bahan obat dengan bahan obat lain, baik secara fisik, kimia, atau secara farmakologis, yang akan menyebabkan perubahan sifat obat secara keseluruhan. Nah, saya ambil contoh sederhana saja ya. Bila suatu resep itu mengandung kampor dan mentolum, maka pengerjaannya kedua bahan tersebut tidak boleh langsung dicampur, tetapi pada keduanya masing-masing harus disekat dulu, ditambahkan zat inert dahulu, baru kemudian boleh dicampurkan. Nah, pada resep kita kali ini tidak ada ya, tidak ditemukan obat yang tak tercampurkan. Selanjutnya kita bahas permasalahan dan penyelesaian. Nah, di sini saya temukan permasalahannya. Yang pertama, Oleum Eucoris aceli itu berbau kurang enak. Kita tahu ya, Oleum Eucoris aceli itu kan minyak ikan, otomatis memiliki bau yang kurang sedap. Dan sifat minyak itu tidak bisa bercampur dengan air. Maka penyelesaian yang kita pilih, sediaan ini dibuat dalam bentuk sediaan emulsi agar dapat bercampur dengan air dan tertutupi bau yang kurang enak dari minyak ikan tersebut. Nah, pada sediaan emulsi ini maka perlu ditambahkan yang namanya emulgator. Di sini kita gunakan emulgatornya adalah PGA. Kemudian permasalahan yang kedua, untuk membuat korpus emulsi itu dibutuhkan adanya perbandingan antara PGA dengan air. Nah, jumlah air yang digunakan di sini belum diketahui, sehingga penyelesaiannya kita gunakan metode Gombasa dengan penambahan air sebanyak 1,5 kali jumlah PGA. Sekarang kita lanjut pada perhitungan dosis. Pada resep kita kali ini, komponen-komponennya itu tidak ada yang mempunyai dosis maksimum. Dosis maksimum itu bisa kita cek pada farmakope ya biasanya. Jadi untuk perhitungan dosis kita lewati saja. Selanjutnya kita menuju ke perhitungan penimbangan. Untuk kebutuhan
dalam resepnya Oleum Eucoris aceli sebanyak 30 gram. Untuk PGA-nya sebanyak 10 gram. Nah, air yang dibutuhkan untuk membuat korpus emulsi ini adalah 1,5 kali dari berat PGA, sehingga perhitungannya 1,5 dikali 10 sama dengan 15 mili. Selanjutnya untuk sirupus simplex kita membutuhkan 30 gram. Nah, yang terakhir air yang dibutuhkan untuk ditambahkan adalah tadi di resep 60 mili ya. Nah, 60 mili ini harus kita kurangkan dengan air yang digunakan untuk membuat korpus emulsi. Jadi perhitungannya 60 mili dikurangi 15 mili, sehingga total penambahan air adalah 45 mili. Selanjutnya alat dan bahan yang harus kita persiapkan adalah timbangan, kemudian mortir dan stamper, kemudian gelas ukur, cawan porselen, sendok bahan, sudip, corong kaca, dan botol kaca dengan volume 150 ml. Kita masuk pada prosedur kerjanya. Yang pertama kita persiapkan alat dan bahan. Jadi pastikan semua alat-alat yang akan kita gunakan dalam keadaan kering ya. Selanjutnya kita setarakan timbangan. Nah, ini wajib sehingga pada saat kita melakukan penimbangan tidak terjadi kesalahan. Langkah ketiga, kita timbang PGA tadi sebanyak 10 gram. Kita timbang pakai kertas perkamen, kemudian kita masukkan ke dalam mortir. Nah, ini kita lakukan penggerusan dulu sampai halus ya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran air sebanyak 15 mili. Air tersebut kita masukkan ke dalam mortir yang berisi PGA. Kemudian kita gerus ad mucilago. Mucilago ini konsistensi seperti susu ya. Susu yang kental berwarna putih. Jadi kita gerus PGA-nya dengan air sampai didapatkan konsistensi seperti mucilago. Setelah kita dapatkan, baru kita hentikan, berarti korpus emulsinya sudah terbentuk. Lalu langkah kerja selanjutnya kita perlu melakukan tara cawan penguap. Nanti cawan penguap ini kita gunakan untuk menimbang Oleum Eucoris aceli. Karena oleum ini berbentuk liquid, jadi kita tidak bisa menimbang dengan menggunakan kertas perkamen ya. Kita harus timbang dengan menggunakan cawan penguap. Kita timbang Oleum Eucoris ini sebanyak 30 gram. Setelah itu, kita tuang Oleum Eucoris aceli ini ke dalam mucilago yang tadi ya, korpus emulsi. Itu dengan cara sedikit demi sedikit, tetapi kita lakukan penggerusan secara konstan, jadi tidak berhenti. Oleum Eucorisnya dituangkan sedikit demi sedikit, tapi kita lakukan penggerusan secara konstan. Kita gerus sampai homogen. Kemudian kita lanjut timbang dengan sirupus simplex ya. Sama, kita menimbang sirupus simplex tadi dengan menggunakan cawan penguap sebanyak 30 gram. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita tuang sedikit demi sedikit pada campuran korpus emulsi dan Oleum Eucoris aceli tadi sambil kita gerus konstan. Kenapa hal ini kita lakukan? Agar korpus emulsi yang sudah terbentuk itu tidak pecah. Kalau kita masukkan langsung, ditakutkan nanti korpus emulsi itu yang sudah terbentuk tadi jadi pecah sehingga menimbulkan kegagalan pada pembuatan emulsi. Nah, setelah sirupus simplex masuk, kemudian kita gerus sampai homogen, kita masukkan campuran tersebut yang di dalam mortir itu ke dalam botol kaca yang telah dipersiapkan ya. Kita gunakan corong kaca untuk menuangkannya agar tidak tumpah. Lanjut kita ukur aqua sebanyak 45 mili, kita masukkan ke dalam botol. Nah, ini harus dikocok perlahan-lahan ya. Catatannya, kita lakukan penambahan aquanya ini juga secara bertahap. Jadi 45 mili ini kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita kocok, kemudian kita masukkan lagi, kita kocok lagi. Jadi jangan dimasukkan seluruhnya, nanti ditakutkan terjadinya pecah untuk emulsinya. Nah, setelah kita lakukan penambahan sebanyak total 45 mili air ini, kemudian kita pastikan bahwa larutan tersebut telah homogen. Bagaimana cara memastikannya? Biasanya kita
tuang larutan yang ada di botol itu ke dalam sendok. Nah, kita lihat kalau emulsinya itu bagus, tidak ada perpecahan, maka kita nyatakan bahwa sediaan emulsi kita telah berhasil. Setelah itu botol ditutup, kemudian diberi etiket putih. Nah, untuk obat minum ini kita beri etiket warna putih ya, jangan terbalik. Kalau untuk obat oles yang pokoknya tidak diminum itu kita beri etiket berwarna biru. Kemudian kita bubuhkan juga label kocok dahulu. Kenapa? Karena pada awalnya ini bahan-bahan yang kita buat itu adalah bahan yang tidak saling bercampur. Jadi ketika bahan tersebut tidak saling bercampur kemudian didiamkan, ditakutkan adanya pengendapan, sehingga sebelum kita minum itu harus kita kocok dahulu. Jadi kita perlu menambahkan label kocok dahulu. Nah, ini kita siapkan etiket putihnya. Ini contoh saja ya untuk nama apoteknya, untuk nama penanggung jawab apotekernya, ini hanya contoh saja. Jadi di dalam etiket itu terdiri dari nama apotek, kemudian alamatnya, kemudian apoteker penanggung jawabnya, dan yang penting adalah sipanya, ini yang terpenting. Kemudian di sini juga tertera nomor resepnya, tanggal pengerjaan resepnya, nama pasien, kemudian aturan minumnya dan kegunaannya biasanya ya. Setelah itu kita tambahkan label kocok dahulu. Nah, yang terakhir kita lakukan KIE atau komunikasi kepada pasien ya, sehingga pasien itu dapat mengerti bagaimana cara mengkonsumsi obat, bagaimana obat tersebut harus diperlakukan. Yang pertama ini ada KIE mengenai farmakologi. Jadi kita jelaskan kepada pasien yang mengenai obatnya tadi, larutan vitamin ini. Nah, Oleum Eucaris aceli itu tergolong vitamin ya, dia kaya akan vitamin A dan vitamin D. Jadi kita jelaskan kepada pasien bahwa larutan vitamin ini bisa diminum 2 kali sehari 1 sendok takar sebanyak 15 ml. Kemudian kita sampaikan juga kepada pasien bahwa sebelum minum larutan vitamin tersebut kita kocok dahulu. Kemudian yang terpenting bahwa larutan vitamin tersebut harus kita simpan pada tempat yang kering dan terlindung cahaya matahari untuk mencegah kerusakan dari sediaan kita. Kemudian bisa kita tambahkan komunikasi lagi kepada pasien untuk memperbanyak minum air putih, kemudian mengatur pola makan ya. Ini keterkaitan dengan jadwal minum obat, dan yang terpenting harus istirahat teratur. Baik, sudah kita bahas secara lengkap jurnal laporannya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.